Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Andika Rizyan Saputra dari kelas 12 IPA 3 absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok PKPU tentang transistor. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri. Yang kedua, Chandrika Maulida Hutami, absen 11, Gilbert Aureliano Adelar Purba, absen 17, yang keempat, Mondisa Arina Fitri, absen 23, yang kelima, Raffi Ramadan Afriyadi, absen 29, Tahir Didija Audi Renata Penggabian, absen 35. Kemudian dalam presentasi kali ini dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, pengertian dan sejarah komponen. Yang kedua, tujuan dan fungsi. Yang ketiga, contoh penerapan. Yang keempat, pengelompokan transistor. Yang terakhir, informasi tambahan. Kemudian, pertama, itu pengertian dan sejarah komponen. Pengertian dan sejarah komponen. Transistor adalah alat dengan bahan semikonduktor yang dapat digunakan sebagai komponen penguat, sebagai komponen rangkaian pemutus dan penghubung arus listrik atau switching, penstabil tegangan, modulasi sinyal, serta sebagai komponen gerbang logika pada rangkaian elektronik digital. Sebelum menanya resistor, pada insinyur produk menggunakan tabung, vakum, dan saklar elektromagnetik untuk menyelesaikan rangkaian listrik. Tabung yang jauh dari ideal, mereka harus melakukan pemanasan sebelum mereka bekerja, namun terkadang menyebabkan panas berlebihan atau overheat. Dengan demikian, tabung vakum ini tidak dapat diandalkan karena selain menghasilkan panas yang berlebih, serta menggunakan terlalu banyak energi. Akhirnya para ilmuwan cari alternatif untuk tabung vakum. Kemudian, transistor pertama kali ditemukan dan diciptakan oleh 3 orang yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, yaitu William Shockley, John Bardeen, dan Walter Brechin. Ketiga ilmuwan tersebut menemukan transistor, lebih tepatnya transistor jenis bipolar pada tahun 1947. Adanya transistor saat itu membuat perangkap elektronik yang mulanya berukuran besar dapat dirancang menjadi rangkaian kecil, sehingga kita dapat membawa kemana-mana seperti halnya ponsel, laptop, dan sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, transistor saat ini sudah memiliki berbagai rancangan dan berbagai jenis desain dengan fitur pengendalian arus listrik yang berbeda-beda. Bahkan ada yang unik juga. Kemudian yang kedua, tujuan dan fungsi komponen. Oke, jadi transistor ini dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, guna stabilisasi tegangan dan modulasi sinyal. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau tegangan inputnya, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dan dari sirkuit sumber listriknya. Kemudian masih dalam fungsinya, transistor memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai saklar elektronik dan penguat arus. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Contoh sebagai saklar elektronik, yaitu transistor dapat digunakan sebagai saklar, sebab transistor dapat mengatur bias dari satu transistor ke transistor lainnya, sehingga didapatkan hubungan singkat antar konektor dengan emitor. Yang kedua, sebagai penguat arus dalam rangkaian. Agar bisa digunakan sebagai penguat arus, transistor harus dibiasakan tegangannya pada basis secara konstan. Ini dilakukan agar emitter kuat dengan besaran tegangannya tetap. Kemudian posisi lainnya yaitu yang pertama sebagai penguat amplifier, kedua sebagai pemutus dan penyambung, yang ketiga sebagai pengatur stabilitas tegangan, kemudian sebagai peretas arus, kemudian dapat menahan sebagian
arus yang mengalir, yang terakhir sebagai pembangkit frekuensi rendah ataupun tinggi. Kemudian yang tiga atau contoh penerapan. Contoh penerapan sebagai penguat. Prinsip dasar amplifikasi atau penguat sinyal adalah meningkatkan amplitudo sinyal yang diberikan di input yang tanpa mengubah karakteristik yang dari sinyal itu sendiri. Contohnya yaitu driver, radio RF, instrumen, video, dan lain-lain. Kemudian transistor digunakan sebagai penguat jika berada di antara saturasi dan cut-off. Transistor dapat digunakan sebagai penguat atau amplifier dengan tiga konfigurasi, yaitu yang pertama penguat common emitter atau CE. Pada konfigurasi ini, emitter dari transistor akan dihubungkan ke ground dan kita akan mempunyai impedasi input yang tinggi. Impedasi keluarnya yang tinggi dengan penguatannya tinggi. Juga kemudian jenis penguat dengan konfigurasi sering digunakan pada sirkuit penguat tegangan. Karakteristik penguat jenis ini yaitu yang pertama stabilitas penguat transistor yang rendah karena sangat bergantung ke bias transistor. Sering dikombinasikan dengan umpan balik atau feedback karena untuk mencegah adanya umpan balik positif yang mungkin muncul. Ketiga, biasanya digunakan pada sirkuit penguat frekuensi rendah, misalnya saja penguat audio frekuensi rendah. Terakhir, sinyal output yang akan menjadi terbalik 180 derajat terhadap sinyal input yang diberikan. Untuk gambar bisa dilihat di bagian bawah. Kemudian ada penguat common base atau CB. Dengan menghubungkan basis transistor ke ground, maka akan didapatkan impedansi input yang sangat rendah dengan penguatannya rendah juga. Karakteristik penguat penguat ini yaitu yang pertama efek umpan baliknya bisa diminimalisir karena isolasi output input yang tinggi. Yang kedua cocok digunakan sebagai sirkuit amplifier karena impedansi input yang tinggi. Terakhir biasanya digunakan di rangkaian frekuensi tinggi atau jalur UHF dan VHF. Gambarnya sama seperti bagian bawah. Kemudian ada pengelompokan transistor. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti ini. Ada transistor MOSFET, JFET, dan sebagainya. Kemudian yang pertama ada transistor bipolar atau BJT. Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawa yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekuatan. Kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya dua dan kata polar artinya itu kutub. Transistor bipolar sering disebut juga sebagai singkatan BJT yang kepanjangan dari bipolar junction transistor. Dan jenis-jenis transistor bipolar yaitu transistor NPN dan PNP. Ya, dari yang pertama dulu dari NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dengan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitter. Yang kedua yaitu PNP adalah transistor polar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitter ke kolektor. Kemudian transistor efek medan atau VET atau FET. Transistor efek medan atau field effect transistor yang disingkat menjadi VET adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan
konduktivitasnya. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate. Untuk mengendalikan aliran listrik dan tegangan pada terminal drain ke terminal source. Transistor efek medan ini sering juga disebut sebagai transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawa saja. Apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun node? Ulang dulu. Dan jenis-jenis transistor efek medan, field effect transistor, adalah transistor efek medan yang menggunakan persiapan atau conjunction bias terbalik sebagai insulator antar gerbang atau gate dan kanalnya. GFET terdiri dari dua jenis, yaitu GFET kanal P atau P channel dan GFET kanal N atau N channel. GFET terdiri dari tiga kaki terminal yang masing-masing terminal disebut diberi nama gate dengan lambang G, drain dengan huruf D, dan source dengan huruf S. Gunaan MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor adalah transistor efek medan yang menggunakan isolator, biasanya menggunakan silikon dioksida atau SiO2 di antara gerbang gate dan kanalnya. MOSFET ini juga terdiri dari dua jenis konfigurasi, yaitu MOSFET depletion dan MOSFET enhancement. Yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal dan MOSFET kanal N. MOSFET terdiri dari tiga kaki terminal, yaitu gate, drain, dan source. Yang terakhir yaitu uniconjunction transistor atau UJT adalah jenis transistor yang dikosongkan sebagai field effect transistor atau FET karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. Berbeda dengan jenis FET lainnya, UJT memiliki dua terminal base dan memiliki basis B dan B2 dan terminal emitter. Jadi digunakan khusus sebagai pengendali switch dan tidak dapat digunakan sebagai penguat seperti jenis transistor lainnya. Kemudian yang kelima ada informasi tambahan. Untuk informasi tambahan, yang pertama ada cara kerja, prinsip, dan besaran cara kerja kapasitor. Cara kerja kapasitor dalam sebuah rangkaian adalah dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Pada saat kapasitor sudah penuh dengan elektron, tegangan akan mengalami perubahan. Selanjutnya, elektron akan keluar dan sebuah kapasitor dan mengalir menuju rangkaian yang membutuhkannya. Dengan begitu, kapasitor akan membangkitkan reaktif suatu rangkaian. Kemudian prinsip pembentukan kapasitor. Jika dua buah plat atau lebih yang berhadapan dan dibatasi oleh isolasi, kemudian plat tersebut dialiri listrik, maka akan terbentuk kondensator atau isolator yang menjadi batas kedua plat tersebut, dinamakan dielektrikum. Kemudian bahan dari dielektrikum yang digunakan berbeda-beda sehingga penamaan kapasitor berdasarkan bahan dielektrikum. Luas plat yang berhadapan, bahan dielektrikum, dan jarak kedua plat yang mempengaruhi nilai kapasitornya. Pada suatu rangkaian yang tidak terjadi kapasitor liar. Sifat yang demikian itu disebut kapasitansi
parasitik. Penyebabnya adalah adanya komponen-komponen yang berdekatan pada jalur pengantar listrik yang berdekatan dan gulungan-gulungan kawat yang berdekatan. Gambar di atas menunjukkan bahwa ada dua plat yang dibatasi udara. Jarak kedua plat yang dinyatakan sebagai D tenggangan listrik yang masuk. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf jika ada salah yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.